Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu sejumlah tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa di Istana Negara Jakarta pada Kamis sore. Dialog yang berlangsung selama 3 jam tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya terhadap tuntutan rakyat pasca aksi demonstrasi akhir Agustus lalu. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh lintas agama dan tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa GNB di Istana Negara Jakarta Kamis sore. Adapun tokoh Gerakan Nurani Bangsa yang menemui Presiden di antaranya Sinta Nuria Wahid, Quraish Shihab, Lukman Hakim Saifuddin, Romo Frans Magni Suseno, Biku dan Masubo Mahatera, Laode Syarif, dan sejumlah tokoh lainnya. Pertemuan yang berlangsung selama 3 jam itu membahas berbagai aspirasi dan tuntutan, mulai dari pembentukan tim investigasi untuk mengusut demo pada akhir Agustus lalu, reformasi kepolisian, reformasi sipil, hingga pembebasan aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang ditangkap. Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Presiden Prabowo menyambut baik aspirasi usulan dan aspirasi dari para tokoh Gerakan Nurani Bangsa. Begitu terbuka Bapak Presiden memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Dan intinya adalah semuanya kita berharap semoga insya Allah ke depan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa lebih besar, bangsa yang rukun, bangsa yang damai, dan menjadi kebanggaan kita semuanya. Mantan Menteri Agama sekaligus anggota GNB Lukman Hakim Saifuddin menyatakan Presiden Prabowo tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga membahasnya secara rinci. Apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden, bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin, apa yang kami sampaikan. Yang intinya adalah selain apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan istilah 17+8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab, Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Pertemuan Presiden Prabowo dengan tokoh lintas agama dan tokoh bangsa ini menjadi sinyal positif atas respons pemerintah terhadap tuntutan rakyat dengan harapan reformasi nyata dapat segera diwujudkan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, pertemuan tokoh bangsa dan tokoh lintas agama dengan Presiden Prabowo menyepakati sejumlah poin. Salah satunya reformasi kepolisian dan supremasi sipil. Lantas bagaimana mengawal aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo? Kita akan membahasnya bersama Laode Syarif, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 yang juga ikut dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan GNB di Istana Negara Kamis sore kemarin. Selamat sore, Bang Laode. Selamat sore Mas. Baik, Bang Laode, bagaimana dengan suasana pertemuan dan poin apa saja yang dibahas kemarin antara Pak Prabowo dengan perwakilan dari GNB ini? Ya, suasana pertemuannya sangat bagus ya, karena diterima oleh Bapak Presiden sendiri dengan kami juga surprise karena banyak sekali Menko hampir semuanya hadir, ditambah dengan beberapa menteri dan kepala badan, jadi itu sangat lengkap. Dan yang kami sampaikan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Lukman Saifuddin bahwa GNB itu di samping menyuarakan kembali tuntutan yang 17+8 dari masyarakat itu, juga kami secara khusus meminta 3 komponen besar, yaitu reformasi sektor partai politik, yang kedua reformasi tentang ekonomi agar memiliki keadilan, yang nomor 3 itu adalah reformasi yang berhubungan dengan hukum, aparat penegak hukum, pertahanan keamanan, dan hak asasi manusia. Jadi ada 3 komponen besar yang
yang yang disuarakan oleh forum Gerakan Nurani Bangsa seperti itu, Mas. Baik. Lalu ada poin mengenai reformasi kepolisian dan reformasi sipil yang juga disampaikan oleh GNB. Ini arahnya kemana, Bang Laude? Betul. Ya, Gerakan Nurani Bangsa melihat bahwa supremasi sipil itu dianggap sesuatu yang harus betul-betul dilaksanakan. Karena itu kami di Gerakan Nasional atau Gerakan Nurani Bangsa itu berharap bahwa ya tentara itu atau TNI kita menganggap bahwa sebaiknya tetap profesional, tapi tidak juga termasuk polisi tidak merambah namanya wilayah-wilayah yang sipil seperti itu. Khusus untuk membicarakan yang komponen yang ketiga itu supremasi hukum dan aparat penegak hukum dan pertahanan keamanan itu memang Gerakan Nurani Bangsa mengusulkan adanya reformasi yang serius di tubuh kepolisian Republik Indonesia karena dilihat bahwa dalam 10 tahun terakhir ini reformasi internal kepolisiannya itu bukannya membaik, tapi menurut saya stagnan bahkan menurun sebenarnya. Baik, reformasi seperti apa dalam tubuh kepolisian yang ingin dilakukan berdasarkan usulan dari GNB ini? Sebenarnya sebelum detail yang kami usulkan itu, tetapi ada beberapa hal. Satu, bahwa polisi itu dia harus fokus, nomor satu pertama itu adalah jangan terlalu luas kewenangan kepolisian itu. Karena sebenarnya kebetulan saya banyak terlibat di tim reformasi kepolisian dari dulu gitu, karena saya masih di kemitraan. Itu blueprintnya Polri itu kan Mabes kecil, Polda sedang, Polres besar, Polsek kuat. Jadi itu piramida itu, sudah piramida seperti itu. Tetapi yang sekarang itu bahkan melenceng dari blueprintnya polisi sendiri. Sekarang Mabes Polri itu makin melebar, meluas, bahkan sampai keluar wilayah polisian. Hampir kementerian dan lembaga penuh dengan jenderal polisi seperti itu. Dan itu dianggap sesuatu yang tidak sehat karena ini akan menghambat proses yang merit system di kementerian dan lembaga yang lain seperti itu. Itu salah satu. Yang kedua adalah tentunya penyalahgunaan kewenangan seperti itu. Penyalahgunaan kewenangan yang sering kita lihat di dalam tubuh kepolisian sendiri. Nomor 3, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki itu adalah semacam-macam itu kayak ada impunitas kalau dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri. Dan hal-hal dan termasuk misalnya yang disoroti oleh masyarakat itu beberapa penangkapan yang sekarang ini yang saya katakan itu seperti dipaksakan. Tapi detailnya nanti akan dibicarakan lebih lanjut. Baik. Yang lebih menarik kan itu ada poin yang disampaikan oleh GNB. Tapi Presiden mengatakan bahwa Bapak-bapak ini GNB terus terang katanya saya juga kaget ini. Setelah saya melihat ini, padahal kita tidak pernah bertemu. Tapi saya sudah menyiapkan komisi reformasi polisi. Bahkan beliau berkata bahwa beliau sudah menyiapkan keputusan presidennya seperti itu. Jadi kami juga senang, tetapi terus terang kami juga belum tahu formatnya seperti apa, siapa-siapa saja yang ada di dalam SK ini dan apa saja mandatnya belum tahu. Baik, jika berhubungan dengan supremasi sipil, poin-poin apa, Bang? Poin penting apa yang dibahas? Ya, yang supremasi sipil itu jelaslah bahwa kita mengatakan bahwa perluasan kewenangan TNI di ranah sipil itu harus dikurangi. Jadi dan itu sebenarnya kan itu adalah pesan dari 98. Jadi maksud GNB bukan maksud saya, Gerakan Nurani Bangsa itu bahwa iya supremasi sipil itu akan tetap diberlakukan dan tidak lagi perluasan yang lain yang berlebihan seperti itu. Apakah poinnya hanya menyoroti tentang wewenang TNI di kalangan sipil atau ada poin lain yang juga dibahas mengenai kekuatan sipil itu sendiri?
Ya, ada beberapa hal lain lagi sebenarnya dari segi ekonomi misalnya. Dari segi ekonomi itu yang kita usulkan agar tidak terjadi ketimpangan kan. Ketika terjadi ketimpangan antara orang-orang yang kaya yang menguasai banyak sekali sumber daya ekonomi atau sumber daya alam yang ada di Indonesia. Dan itu pun sebenarnya Presiden bahkan sudah menyiapkan dengan slide seperti itu. Misalnya 10 keluarga menguasai berapa triliun uang Indonesia itu dari 10 keluarga saja. Jadi menurut beliau dan itu kami hargai, ini harus ada pemerataan ekonomi ke depan. Sehingga banyak yang yang disampaikan oleh Presiden kepada Gerakan Nurani Bangsa itu banyak yang positif, dan kami juga kaget bahwa beliau kalau bisa GNB itu bisa bertemu beliau itu kayak sebulan sekali, terus kami tidak yang lebih sering-sering, tapi saya pikir itu terlalu sering, jadi disepakati kemarin itu kalau Bapak Presiden berkenan mungkin 3 bulan sekali lah untuk bertemu dengan para tetua bangsa itu. Baik, Bang Laude, yang Anda katakan sesuatu yang menarik dari Presiden adalah Pak Presiden juga menyiapkan semua instrumen ya, artinya tadi ada komisi untuk reformasi polisi, selanjutnya ada Kepres yang juga sudah ditetapkan, ada slide-slide tertentu ketika membahas supremasi sipil. Ini memang dilakukan betul? Ya, itu yang harus kita, kan itu masih dalam presentasi, makanya kita sebagai di Gerakan Nurani Bangsa itu ingin melihat implementasinya, menunggu seperti itu, dan apabila Presiden ingin melakukan, tentunya GNB dan masyarakat sipil pasti akan mendukung itu. Kalau semua perbaikan perbaikan reformasi ke arah kebajikan, itu pasti akan didukung ya. Baik, apakah ada timeline waktu juga yang diberikan kepada Presiden misalnya untuk melaksanakan apa yang menjadi aspirasi atau tuntutan dari masyarakat? Gerakan Nurani Bangsa itu kan semuanya orang-orang tua ya, jadi tidak ada timeline yang diberikan, tetapi kita sangat berharap bahwa anak-anak yang ditahan di polsek-polsek, di polres-polres yang seperti itu, yang hanya ikut-ikutan, yang seperti itu, kalau bisa secepatnya diselesaikan, tetapi tidak ada timeline yang diberikan oleh Gerakan Nurani Bangsa ini kapan harus dipenuhi. Tetapi tentunya kita berharap bahwa seandainya ada pertemuan lagi misalnya 3 bulan ke depan, semua yang disampaikan itu mudah-mudahan telah terlaksana dengan baik. Baik, pertemuan rutin dilakukan antara Presiden Prabowo dan GNB, bahkan direncanakan setiap 3 bulan sekali. Terima kasih Bang Laude Syarif, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 telah berdiskusi bersama kami. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.